Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak ustadz, anak-anak soleh dan solehah, serta ayah dan bunda dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya, sehingga pada hari ini dan pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak kalah pula dan tak kalah penting pula, yaitu nikmat kekuatan, sehingga pada hari ini, pada detik ini kita masih diberikan kekuatan untuk tetap menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang dimana syafaatnya kita nantikan dan kita selalu harapkan di yaumil akhir nanti, insya Allah. Baiklah anak-anak soleh dan solehah, serta ayah dan bunda yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa 20 hari lamanya kita telah lewati bersama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah juga tepatnya pada hari ini, hari ke-21, kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana itu tandanya kita sudah memasuki waktu-waktu krusial atau waktu-waktu yang genting. Ibarat perang, kita sudah menuju detik-detik kemenangan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan ketika seseorang sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, itu seperti orang yang mengikat kuat tali pinggangnya. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita, menyarankan kita dan menghimbau kita untuk apa? Untuk mengeratkan, memperkuat dan memperkokoh ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita, baik amalan yang wajib maupun amalan sunnah. Untuk apa? Untuk kita maksimalkan di 10 hari terakhir ini. Karena apa? Karena di 10 hari terakhir ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana saudara-saudara kita, seluruh umat muslimin dan muslimat di seluruh dunia berlomba-lomba, berfastabiqul khairat untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, salah satu jalan atau salah satu pintunya yaitu dengan melakukan atau melaksanakan ibadah yang namanya ibadah iktikaf. Iktikaf sendiri secara bahasa berarti berdiam diri. Namun secara syariat Islam, iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya senantiasa menjalankan ibadah iktikaf di 10 hari terakhir ini, karena beliau tidak ingin ketinggalan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semasa hidupnya tidak pernah beliau tinggalkan. Sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu
fil ashril awakhiri min Ramadan, bahwa Rasulullah SAW senantiasa dahulu melaksanakan ibadah itikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sampai kapan? Hatta fahullah, atau mohon maaf, artinya adalah sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi sampai beliau wafat, beliau tidak pernah meninggalkan namanya ibadah iktikaf di 10 hari terakhir ini. Begitu mulia dan begitu banyak kebaikan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah iktikaf di 10 hari terakhir ini. Nah, kemudian setelah beliau wafat, yang meneruskan adalah istri-istri beliau untuk melaksanakan ibadah iktikaf. Istri-istri beliau melanjutkan perjuangan beliau dan melanjutkan ajaran beliau untuk melaksanakan ibadah iktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Itu artinya apa? Bahwasanya ibadah iktikaf itu sendiri tidak dikhususkan dan tidak diperuntukkan hanya untuk kaum-kaum Adam ataupun kaum Ikhwan, melainkan juga disunahkan untuk kaum-kaum Hawa atau kaum-kaum Akhwat. Namun terkhusus untuk kaum akhwat atau wanita yang ingin melaksanakan ibadah iktikaf di 10 hari terakhir, ada syaratnya, ada 2. Yang pertama, wanita tersebut harus mendapatkan izin dari walinya, baik dari orang tua, suami, keluarga, ataupun wali-wali yang lain. Kemudian yang kedua, tempat yang akan dijadikan sebagai tempat untuk beriktikaf itu aman dari fitnah, tidak mudorot dan tidak mengganggu bahkan membahayakan bagi wanita tersebut. Nah, jadi ketika 2 syarat ini sudah terpenuhi, maka wanita tersebut bisa melaksanakan dan boleh melaksanakan ibadah iktikaf di 10 hari terakhir. Jadi tidak hanya untuk kaum-kaum Adam atau kaum-kaum Ikhwan. Jadi untuk anak-anak yang solehah juga bisa beriktikaf, tapi dengan syarat kedua ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya Ustadz, kapan kita melaksanakan ibadah iktikaf? Nah, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, di sana diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika pada hari ke-21, ketika beliau selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, beliau langsung menuju tempat yang beliau khususkan untuk beriktikaf. Nah, dari sini, dari hadis ini ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah melaksanakan ibadah iktikaf di hari ke-21 atau setelah melaksanakan sholat subuh. Namun karena dalam riwayat juga bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terdapat di malam-malam yang ganjil, yaitu malam ke-21, 23, 25, 27, bahkan 29. Jadi karena tidak ingin ketinggalan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ada beberapa ulama berpendapat bahwasanya ibadah iktikaf itu dilaksanakan setelah ba'da maghrib di malam ke-21. Nah, ketika kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid, nah kita sudah mulai bisa beriktikaf di dalam masjid. Nah, namun pertanyaan lagi muncul, bagaimana kita melaksanakan iktikaf di pandemi seperti ini? Berdasarkan Al-Fiqih Al-Islami Juz 3 halaman 1757 mengatakan bahwasanya ketika dalam keadaan darurat kita dapat melaksanakan iktikaf di dalam rumah. Karena sejatinya sesuai yang diriwayatkan dalam hadis tadi yang menceritakan Rasulullah melaksanakan iktikaf, bahwasanya Rasulullah tidak menjelaskan bahwasanya masjid merupakan tempat untuk beriktikaf. Bisa jadi rumah juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk beriktikaf. Yang penting apa? Yang penting niatnya. Nah, ada cara-cara ketika kita melaksanakan iktikaf dalam rumah. Yang pertama, melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah. Kemudian membaca Al-Quran, berzikir, bertafakur. Tafakur apa? Memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah, seperti merenungi kebesaran-kebesaran Allah, bisa sambil berzikir. Kemudian yang kelima, membaca buku. Tentunya membaca buku-buku yang bermanfaat atau yang bertemakan Islam. Yang penting bermanfaat, tidak membaca buku-buku yang tidak bermanfaat atau membawa mudarat bagi kita.
Nah, ada pilihan-pilihan waktunya ketika kita melaksanakan iktikaf di dalam rumah. Yang pertama, setelah sholat subuh, kemudian berzikir, kemudian membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah isyraq selama 90 menit. Kemudian kedua, setelah melaksanakan sholat isya, kemudian disambung sholat tarawih dan sholat witir, dan juga senantiasa juga diselingi dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Kemudian yang ketiga, yaitu melaksanakan sholat malam, kemudian sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan juga diiringi dengan membaca Al-Quran, dan juga kurang lebih waktunya 90 menit. Jadi di tengah pandemi seperti ini tidak mengurungkan niat kita atau menurunkan semangat kita untuk beribadah iktikaf di bulan suci Ramadan 10 hari terakhir ini. Bahkan lebih menyemangati kita, lebih membuat kita semangat, bermotivasi bahwasanya tidak di dalam masjid pun, dalam rumah kita juga insya Allah, jika Allah ridhoi, kita juga dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi itu ya anak-anak. Jadi iktikaf bisa kalian melaksanakan dalam rumah sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi. Mungkin itu aja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat baik untuk Ustadz pribadi maupun untuk anak-anak semua serta anak, ayah dan bunda di rumah. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fasibikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.